berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry, masih bersama saya di channel Alpetra Ministry yang mengajak Anda untuk senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sobat Alpetra, puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam sesi Bina Pranikah. Dan tentu saja saya tidak sendiri, yang pasti ada narasumber kita, dan beliau adalah Om Yan. Halo Om, shalom Om. Shalom. Gimana Om, kabarnya sehat? Wah, ini ditunggu sama penggemar Alpetra Ministry nih. Katanya kenapa Om nggak ada di YouTube? Siap. Tadi ada masalah teknis. Oh iya, lagi ada masalah teknis ya. Jadi sahabat Alpetra, Sobat Alpetra yang udah kangen sama Om Yan, nih Om Yan nih ya. Ya puji Tuhan, hari ini Om sudah bisa kembali berbagi buat kita, untuk memberikan kepada kita nasihat-nasihat berdasarkan firman Tuhan tentunya. Baik sahabat Alpetra, ini adalah sesi terakhir dari sesi Bina Pranikah, dan kita akan membahas satu kata yang tidak boleh diucapkan oleh anak-anak Tuhan dalam pernikahan, yaitu perceraian. Dan kita akan mendasarinya tentunya dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12 yang nanti akan dijelaskan oleh Om Yan. Ini waktu Tuhan Yesus ngomong ini, situasinya seperti apa sih Om sebetulnya? Kok tiba-tiba Tuhan ngomong gitu? Jadi itu situasinya Tuhan Yesus dicobai tentang masalah pernikahan itu, karena pada zaman itu sudah terbiasa orang menikah bercerai, padahal mereka itu umat Allah, umat pilihan Allah, tapi jadi rupanya terbawa-bawa situasi internasional. Jadi kan di daerah Palestina itu banyak bangsa gitu, termasuk penjajah Romawi juga kan, bahasanya saja bahasa Yunani. Jadi itu situasi internasional lah gitu di daerah Palestina waktu itu. Iya. Nah, jadi waktu itu di tanah Palestina berarti Om ya, maksudnya di tanah Palestina zaman dulu ya Om, bukan sekarang kan? Ya, zaman dulu, waktu zaman Yesus itu, karena kan itu secara politik kan dijajah oleh Romawi, tetapi secara budaya kan dikuasai oleh budaya Yunani. Nah ini supaya jelas juga kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, padahal penjajahnya itu bangsa Romawi. Jadi secara politik itu bangsa Romawi yang dominan, tapi secara budaya itu bahasa Yunani dominan sudah lebih dulu, gitu masalahnya. Oh gitu. Jadi bahasa Yunani lebih dulu apa bahasa Ibrani? Atau kan ada yang bilang katanya bahasa Aram Om? Nah itu kalau bahasa hari-hari ya itu orang lokal di situ ya pakai Aramaik ya, Aramaik. Tetapi secara budaya yang dominan itu bahasa Yunani, itu budaya Yunani. Tetapi secara politik dikuasai oleh Romawi. Nah tuh kompleks kan? Iya, jadi kompleks banget ya Om ya. Secara bahasa, secara politik. Waduh, makanya repot juga. Belum lagi secara agama, ini orang Farisi dan ahli Taurat ganggu-ganggu terus ya Om. Ya, nah itu kan orang-orang fanatik ya, itu memang susah ya menghadapi orang-orang fanatik. Itu agama apa aja itu. Jadi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu orang-orang fanatik itu. Jadi Farisi itu fanatik agama, tapi Saduki itu aneh, dia fanatik politik Romawi pro penjajah itu. Wah, ini jadi betul-betul kompleks ya Om. Ada yang karena politik, ada yang karena agama ya, atau karena keyakinannya. Ya. Nah, belum lagi warisannya kan warisan Aramaik atau Ibrani asalnya ya, yang kemudian waktu itu Aramaik lebih dominan. Oh, Aramaik. Jadi bahasa apa itu, bahasa daerah kali ya Om ya?
kalau zaman sekarang ya. Ya begitu. Ya, ya jadi Aramaik itu semacam apa ya, tadinya kan Ibrani tapi kemudian menjadi Aramaik gitu. Ya Om, oke. Itulah latar belakangnya ya. Nah ini Om, ini kan di ayat di Injil Matius 19 ini, di ayat kelima ya Om, sebelum masuk ke ayat ke-6 itu ada dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kok Om dibilangnya sebab itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya gitu? Perempuannya kok nggak dibilangin Om? Itu secara prinsip itu kan misah. Jadi misah, laki-laki yang udah dewasa, mandiri, misah, kemudian dapat istri. Gitu, jadi yang meninggalkan orang tuanya itu laki-laki itu mandiri maksudnya. Oh, maksudnya bukan berarti putus hubungan kan Om? Maksudnya meninggalkan. Bukan, mandiri secara ekonomi dan siap untuk mendirikan rumah tangga. Oh, wah Om, kalau gitu berat Om. Kan suka ada yang bilang, aduh, kalau mau nikah mesti punya rumah dulu, mesti punya ini dulu, punya itu dulu. Kapan nikahnya? Katanya rumahnya gak bisa dapat. Gimana tuh Om? Nah, itu jadi generasi sekarang di Indonesia itu maunya gampangan ya. Iya. Mau cepet-cepet, buru-buru. Kalau udah kelihatan nih dapat, jatuh cinta gitu ya. Iya. Terus ya memikirkan supaya jangan direbut orang gitu. Ada. Ya, sampai segitunya ya Om. Nah ini juga Om, ayat ini kan ada kaitannya dengan di Perjanjian Lama ya Om, di Kitab Kejadian ya, karena menjadi satu daging gitu Om. Ya, jadi tentu saja Perjanjian Baru itu tidak bisa dilepaskan dari Perjanjian Lama ya. Jadi banyak yang memang betul-betul tidak mungkin dilepaskan, kecuali ada hal-hal tertentu yang pengaruh konteks waktu zaman Yesus itu aja. Jadi ya budaya Yunani sama politik Romawi gitu. Tapi kalau secara agama itu betul-betul tidak bisa lepas dari Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama kan itu ya Ibrani ya, kemudian Aramaik itu. Mungkin itu sebabnya ya Om, orang Farisi itu nanya di ayat yang selanjutnya itu, kata mereka kepadanya di ayat 7 ya Om, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah ini Om, itu kok jadi Musa dibawa-bawa Om? Oh, itu kan sampai zaman Yesus kan mereka masih berpegang kepada Taurat Musa. Oh, gitu. Iya Om. Jadi Perjanjian Lama itu yang dominan itu adalah Musa, yang 5 kitab yang pertama itu. Meskipun ya kalau bagi saudara kita dari seberang itu ada kitab Jabur gitu dari Daud gitu. Tetapi kalau pengertian Alkitab itu ya Perjanjian Lama itu didominasi oleh kitab Musa yang 5 kitab pertama itu sampai kepada zaman Yesus. Oh iya Om. Jadi ini maksudnya Tuhan Yesus bilang karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu. Emang Musa waktu dulu mengizinkan Om kalau ada umat Israel yang mau bercerai boleh gitu? Jadi kan kalau prinsipnya kan apa yang dipersatukan Allah kan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Cuma manusia kan secara keagamaan itu sudah tidak begitu. Kalau agama sih bisa fanatik ya, tapi ketaatan kepada Perjanjian Lama, kepada kitab Musa, apalagi ya itu Taurat, itu sudah banyak alasan lah untuk tidak mentaatinya. Itu padahal kalau di dalam mulutnya selalu ini hukum Musa, tapi dalam praktek mah itu hanya fanatik agama, bukan karena taat kepada firman Allah. Oh, jadi hanya ini aja ya Om, apa? Karena kan ada yang bilang orang-orang itu hidup bukan untuk agama, tapi hidup dari agama gitu ya Om. Jadi agamanya diambil jadi buat mata pencaharian.
dimanfaatkan oleh manusia itu. Nah, itulah manusia itu licik sebenarnya. Iya Om. Semua dimanfaatkan. Itu oknum-oknum ya Om, termasuk pendeta-pendeta juga, makanya sampai ada satu Yudas dari 12 murid. Jadi jangan jelekin pendeta. Iya Om. Nah, iya Om, ini soalnya kan orang Farisi kan juga ahli Taurat itu kan pinter ya Om ya, dalam kitab-kitab gitu. Tapi kan kenyataannya kayak gitu. Ahli Taurat dan ya itu jago-jago perjanjian lama itu. Nah, tapi kalau orang Farisi itu kan jadi semacam mazhab agama yang politik apanya itu ya, jadi lebih dominan gitu. Iya Om. Jadi fanatisme yang nggak benar sebenarnya. Iya, ya itu tadi Om, karena hidupnya dari agama, bukan hidupnya untuk agama. Nggak tahu kata-katanya ntar salah lagi ya. Ayat yang ke-9 nih Om. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali kena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Ini maksudnya apa ya Om? Gimana ya? Jadi secara prinsip sebenarnya Tuhan Allah dalam perjanjian lama ya, menurut Taurat Musa itu orang menikah satu kali lah, karena sudah dipersatukan oleh Allah, itu menjadi satu daging di istilahnya itu. Tidak boleh diceraikan dengan manusia. Cuma manusia kan keras kepala, keras hati ya, mau cari dalih-dalih untuk bercerai gitu. Apalagi yang perempuannya kan banyak yang pinter dandan ya. Jadi lihat ada yang lebih cantik, mungkin lihat istrinya kurang bisa dandan, jadi cari alasannya gimana gitu kan. Padahal kalau dari Alkitab kan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu prinsipnya. Tapi manusia itu begitulah, lain di mulut lain di hati gitu kan. Iya kan, di Matius 19 ayat 6 ya Om, itu ya yang kita tekankan pada hari ini ya Om ya. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu. Nah, itu prinsip yang diajukan lagi oleh Tuhan Yesus supaya orang Kristen atau pengikut Tuhan itu memegangnya. Tetapi manusia itu ya begitulah, nggak ada robanya ya. Kalau nggak bertobat betul-betul ya, nggak bertobat sungguh-sungguh, itu cari-cari alasan untuk bercerai karena mungkin ada yang lebih cantik atau lebih gimana lah, mati dan sebagainya. Tapi ini Om menarik sih Om, soalnya karena ada kata kecuali karena jinah gitu Om. Ya, jadi itu memang kalau prinsip Alkitab itu begitu tegas ya. Jadi kalau orang sudah sampai berzina, itu mendasar itu dosanya itu. Karena apa? Karena kalau orang pria dan wanita itu yang bersetubuh, itu sebenarnya itu bukan sekedar jasmaninya, itu persatuan dengan jiwanya, dengan rohnya itu. Makanya itu harus betul-betul dijauhi lah, itu perzinahan itu ya. Kalau orang mengaku bertuhan, kalau mengaku apalagi orang Kristen ya yang mengaku betul-betul pengikut Tuhan Yesus, itu harus menjauhi perzinahan gitu. Jangan ada serong, karena itu kan diumpamakan dengan kita hubungan dengan Allah itu ya. Kalau kita menyembah berhala itu berzina gitu. Jadi kalau ada orang sudah menikah tapi main-main sama perempuan lain ya, atau sama laki-laki lain gitu ya, itu sudah sudah berzina di dalam hatinya pun gitu, meskipun misalnya belum sampai melakukan, tapi itu sudah dianggap zina. Jadi jagalah hatimu lebih dari segala hartamu. Oh iya ya Om, ini soalnya paling makanya ada 10 hukum ya Om, jangan berzina gitu ya kan Om. Iya, kalau di hukumnya kan, kalau dalam 10 hukum itu seolah-olah sederhana sekali, jangan berzina, tapi itu pengertiannya itu sangat ketat, sama seperti kalau Tuhan bilang jangan menyembah berhala.
gitu. Sebab kalau menyembah berhala itu berzina secara rohani. Nah, tapi kalau di dalam bahwa manusia yang sudah menikah, lalu kemudian dia menaksir perempuan lain atau laki-laki lain, itu berzina, itu meskipun baru naksir. Gitu. Baru naksir, jadi jinah apa tuh? Jinah mata katanya ya istilahnya. Ya hatinya sudah serong gitu kan, harus bertobat. Hatinya udah. Makanya orang Kristen mementingkan pertobatan itu dari dalam hati. Jadi bukan sekedar berzina, bertobat loh. Hatinya harus dibenarkan, itu disucikan. Jadi semua itu bersumber dari hati gitu. Kalau hatinya nggak beres, ya perbuatannya nggak beres. Iya Om. Dari hati ya Om. Nah Om, ini berkaitan sama ini Om. Kalau dilihat dari Matius 5 ya Om, di Matius 5 ayat 31 sama 32 telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan dan ceraikan, ia berbuat zina. Mungkin ayat 32-nya ini sama dengan ayat 9 ya Om. Tapi yang mau ditanyakan, ini telah difirmankan juga, memangnya ada Om, telah difirmankan juga? Ya, telah difirmankan juga, di situ dikatakan apa? Matius 5 ayat 31, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Oh, itu supaya ada kejelasan, tapi bukan itu sebenarnya. Jadi prinsipnya itu, kalau baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu soal pernikahan. Itu prinsipnya di situ. Cuman karena manusia itu keras kepala ya, jadi banyak alasan untuk menikah dengan perempuan lain atau gitu ya. Jadi cari-cari alasan gitu. Padahal kan prinsipnya itu apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perjanjian lama begitu, perjanjian baru apalagi ya, orang yang sudah diselamatkan itu. Kalau menikah satu kali udah cukup gitu. Iya Om. Kalau bukan alasan Om, tapi memang ada masalah yang berat gitu, sehingga mereka harus bercerai, gimana Om? Misalnya pertengkarannya nggak bisa ditolong lagi gitu. Itu kan manusia kan alasannya macam-macam, 1000 macam alasan lah untuk bercerai gitu. Nah, kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kan begitu. Jadi pegang dulu prinsipnya, lalu baru selesaikan masalahnya. Di mana pokok persoalannya, asal mulanya, gitu. Lalu ada persiapan untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan bisa mulai dari baru lagi, meskipun ya tetap suami yang sama, istri yang sama. Tapi kita kan kalau orang yang takut sama Tuhan kan bisa memaafkan, bisa mengampuni. Dan ya jauhkanlah dosa, jauhkan perzinahan gitu. Jadi dari 10 hukum itu, dosa berzina itu dianggap melibatkan itu badannya seluruhnya kalau berzina itu. Jadi jiwanya, badannya, maka itu seperti menjadi perumpamaan kalau orang menyembah berhala. Itu bukan sekedar ada berhala lalu disembah, tapi hatinya melekat gitu kepada berhala itu. Itu yang menjadi Iya Om. Jadi kalau orang misalnya ya sampai selingkuh, itu kan bukan hanya jasmaninya, kan dia ketarik sama orangnya. Terus dibawa-bawa sampai ke dalam pikiran, lalu tidak bisa dilupakan. Nah itu dosa kan begitu. Iya Om, baru saya mau nanya itu, kalau selingkuh misalnya karena salah satu orang selingkuh gitu, sampai berzina kan kata firman Tuhan kan, kalau memang karena berzina boleh gitu Om. Jadi makanya kalau orang Kristen kan peliharakan hatimu lebih dari segala hartamu. Dari situ, nah
kalau sudah tertarik sama perempuan lain atau laki-laki lain, nah itu biasanya tuh sadar-sadarnya kalau sudah terlambat. Nah iya Om, kalau udah terlambat gitu, saling apa ya, oh iya sadar diri gitu, udah terlambat padahal udah terlanjur gitu. Makan korban lagi ya Om, kalau ada anak jadi korban. Ya, jadi ya begitulah manusia itu suka cari-cari alasan dan kadang-kadang tidak cepat sadar. Nah Om, terus kalau ini kan dari Alkitab kan selalu dibilang kan suami ya Om. Sekarang kalau yang minta bercerai itu istri gitu, gimana Om? Ya, itu kan perkembangan zaman seolah-olah equality before the law, persamaan di depan hukum. Jadi kalau laki-laki nyeleweng mau cerai, kenapa perempuan tidak boleh nyeleweng dan minta cerai? Itu masalah perkembangan zaman saja. Karena apa tadi Om? Apa tadi equality? Equality before the law, persamaan di depan hukum, wanita dan pria. Jadi wanita menuntut kesamaan di depan hukum. Gitu. Kalau pria boleh serong dan bercerai, kenapa wanita tidak boleh katanya? Oh gitu ya Om ya. Ya ini kan zaman modern. Kalau zaman dulu kan dominasi pria. Nah, di zaman modern ini di beberapa suku memang masih dominasi pria, tapi pada umumnya menuju equality, persamaan, itu antara pria dan wanita. Yo, nah, tapi kalau apa Om, kalau ada yang keluarga yang dalam hal ini orang tua lah Om ya, saya langsung ngomong aja, misalnya orang tua yang menyuruh gitu, gimana Om? Ya itu orang tua yang kurang ajar itu. Orang tua yang tidak sama Tuhan itu. Oh, itu juga berarti maksudnya tadi ya Om, makanya harus mandiri ya Om. Kalau udah mau menikah harus mandiri gitu ya Om. Nah itu betul. Jadi persyaratan orang menikah itu kan dewasa. Cuman dewasa itu kan soal usia kan relatif. Gitu. Cuman ya secara hukum ditentukan oleh batas usia dewasa itu. Jadi orang mau menikah harus dewasa lah. Mandiri. Keputusannya mandiri. Kalau bisa ekonomi juga mandiri. Itu. Sebisa mungkin harusnya kayak gitu ya Om ya. Jangan belum apa-apa udah mau nikah ya. Jadi wah kacau deh. Ya, makanya kan orang tua bilang nanti mau dikasih makan apa tuh katanya istrimu. Makan batu katanya. Ya Om. Wah ini kesalahan yang fatal ya. Jadi bagi Sobat Alpetra nih yang lagi merencanakan pernikahan ya, makanya puji Tuhan nih di sesi bimbingan pranikah ini di Alpetra Ministry jadi tahu tuh, bukan berarti menghalang-halangi ya, tapi butuh persiapan yang matang, kata Om juga ya Om. Firman Tuhan juga bilang begitu ya Om, harus disiapin matang-matang ya Om. Ya betul, jadi kedewasaan mental, kalau bisa kedewasaan rohani juga, dan ada kedewasaan secara kemandirian secara ekonomi gitu. Nah yang paling penting memang kedewasaan secara mental ya. Jadi sebagai orang dewasa bisa membedakan baik dan buruk, bisa memutuskan sendiri apa maunya ya, tapi ya jangan semau-maunya gitu. Jadi hiduplah sesuai dengan apa ya, dengan agama, sesuai dengan adat istiadat, meskipun ya kalau tak adat istiadat kan relatif ya, tapi tetap aja seberapa bisa ya jangan melanggar adat istiadat kalau bisa gitu. Nah kalau firman Tuhan ya tidak boleh dilanggar. Kalau misalnya tadi Om bilang kan agama gitu Om, kalau misalnya pasangannya ini kan beda agama, terus nikah udah sah gitu secara agama dan secara hukum kan, yang waktu Om jelaskan di episode yang lalu. Terus kalau gitu terus mereka cerai gimana Om? Ya tentu saja kalau prinsip-prinsipnya dilanggar ya itu akan berakibat dengan perceraian. Itu salah satunya, perceraian itu karena dari awalnya sudah salah. Jadi beda keyakinan, beda agama, belum lagi apa namanya itu
hal-hal yang penting sudah berbeda misalnya ya. Nah itu maka sebelum menikah itu harus ada penjajakan ya, paling cepat 6 bulan, ada yang membutuhkan minimal 1 tahun. Apakah bisa saling menerima apa adanya gitu. Nah sesudah itu baru juga keputusan keluarga kedua belah pihak itu bagaimana itu, kalau keberatannya apa gitu ya. Jadi orang menikah itu bukan, manusia menikah tidak seperti binatang hanya menuruti nafsu aja, tapi banyak hal ya yang harus dipertimbangkan, baik soal agama, baik soal adat istiadat, baik soal ekonomi, baik soal itu tadi kedewasaan mental dan sebagainya. Iya ya Om ya, nggak bisa semudah membalikan telapak tangan ya Om, harus penuh pertimbangan. Ya jangan, kalau mau menikah jangan gerasa gerusu gitu, jangan karena cinta besok mau menikah, ya ampun itu zaman apa itu. Tapi kalau yang itu kan zaman Siti Nurbaya juga kan orang nggak mau Om dijodohin. Gimana? Ya jadi sekarang, jadi pertama itu prinsip Alkitab, yang kedua juga prinsip kepatutan di masyarakat. Nah, terus ya ada lagi persyaratan lain soal kejiwaan. Kira-kira ini bisa nggak saling menerima antara calon suami dan calon istri? Nanti kalau menikah kira-kira bisa saling menerima apa adanya nggak? Iya Om. Perbedaan-perbedaan itu harusnya sebelum disahkan dalam pemberkatan pernikahan atau secara hukum emang harusnya dibicarakan ya Om ya, supaya di kemudian harinya nggak terjadi perselisihan lah gitu. Ya, jadi orang Kristen dinasihatkan jangan buru-buru, jangan gerasa gerusu lah kalau mau menikah itu ya. Jadi 6 bulan sudah dipikirkan, lebih baik 1 tahun atau lebih gitu. Jadi sudah mendalam lah pemikirannya. Ya. Nah, Om, pertimbangannya. Iya Om. Om kalau misalnya dalam sudah masuk ke dalam rumah tangga ya Om ya, terus berantem sampai nggak bisa berkomunikasi lagi, sampai mentok gitu Om, sampai masing-masing ya dua-duanya Kristen berdoa, gitu, tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah menyapa, itu gimana Om? Ya itu masalah pribadinya yang harus dibetulkan itu. Jadi belum dewasa, masih sifat kekanak-kanakannya kekanak-kanakan dibawa sampai kepada pernikahan. Ya itu belum dewasa lah itu secara mental dan secara rohani. Iya Om. Kan ada yang suami yang capek katanya, saya ngomong kamu terus gitu, maunya dihargai, terus ini kamu nggak pernah menghargai misalnya gitu Om. Nah itu gimana Om? Ya itu dari awalnya harus ada understanding, harus ada persamaan sikap gitu. Kamu mau dihargai, saya juga mau dihargai gitu ya. Lalu namanya mau menikah ya, kita harus menyamakan tujuan terutama ya. Harus menyamakan tujuan. Nah, kemudian soal kepribadian itu kan memang pria dan wanita kepribadiannya berbeda, tapi bisa nggak menerima apa adanya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kadang-kadang ya itu wanita pikir nanti dapat suami ya seperti dialah pemikirannya, kan beda, itu kan laki-laki. Demikian juga laki-laki kalau menikah sama wanita, dia nanti juga seperti saya pemikirannya, nggak bisa begitu. Kepalanya beda. Kenalan ya, ada yang cepat itu 6 bulan untuk saling mengenal, ya lebih baik 1 tahun atau lebih. Iya Om ya. Iya kan kepalanya beda juga, hatinya, pikirannya ya beda semuanya Om. Terus kalau misalnya ada yang misalnya istrinya gitu, saya udah ngajak ngomong suami saya, udah ngajakin, tapi suaminya cuek, bodoh amat, nggak mau nanggepin gitu, udah cerai aja. Nah itu gitu Om, sampai gitu gimana Om? Itu jadi kalau menikahnya dulu diberkati kan harus mengikuti tuh bimbingan nikah. Nah bimbingan nikah itu harus serius ya, dulu setahun, kemudian berubah jadi 6 bulan, kemudian berubah jadi 3 bulan.
itu jadi masalah besar. Itu mesti menikah itu jangan buru-buru ya. Maka bimbingan nikah oke lah 6 bulan itu sudah minimal, jangan dikurangi lagi gitu. Nah di situ untuk mempersatukan persepsi terutama tujuan, kemudian persepsi, kemudian sifat-sifat calon suami dan calon istri, kira-kira bisa nggak nanti hidup bersama, kemudian latar belakang juga keluarga, kira-kira keluarga bisa nggak membiarkan mereka itu mandiri untuk memutuskan gitu kan. Jangan sudah menikah masih dikendalikan. Nah itu kan repot kalau kuda ya itu menarik itu apa kereta kuda itu, lalu yang mengendalikannya banyak kan gimana, kudanya bingung juga. Iya. Gitu. Iya jadi bingung. Jadi kita prinsip ya dari Alkitab, tapi orang tua itu harus belajar mempercayai pasangan ini sebagai orang dewasa ya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi biar pasangan itu baik suami maupun istri atau calon suami calon istri itu belajar nanti sesudah menikah untuk belajar saling memahami, saling menyesuaikan. Memang biasanya sebelum menikah harus ada saling pengenalan ya pribadi masing-masing itu. Tapi itu kan seringkali buru-buru jatuh cinta, pengen cepat menikah. Padahal kan bimbingan nikah kan minimal 6 bulan. Tapi karena di gerasa-gerusu nanti takut hamil duluan katanya. Jadi pendeta mengalah. Itu padahal bekalnya belum cukup, itu bukan bekal ekonomi, bekal ininya ya untuk pemahaman tanggung jawab sebagai calon suami calon istri gitu. Jadi cobalah di dalam khotbah disisipkan juga kalau mau menikah jangan gerasa gerusu gitu. Harus betul-betul saling mengenal, juga persiapan mental, persiapan ekonomi dan sebagainya. Ya Om, harusnya sih yang tadi seperti Om bilang ya Om ya, supaya nggak terlanjur nantinya gitu. Jadi buat sobat Alpetra yang mau nikah ya, itu perhatikan tadi apa yang Om bilang, penting, itu sangat penting sekali. Om, selanjutnya nih Om, jadi memang harus dari harus dari masing-masingnya ya Om ya, baik pihak suami atau istri gitu, harus mengalah ya, nggak usah tunggu duluan gitu. Kadang kan ego tinggi ya Om, harga diri, wah aku nggak ada harga diri nih. Makanya di dalam bimbingan pernikah itu harus dipastikan dulu ini orang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Tuhan Yesus, sudah mengalami kelahiran baru dan sudah bertumbuh ya. Jadi bukan dewasa badannya, juga harus dewasa jiwanya dan rohaninya juga kalau bisa sih sudah bertumbuh gitu menuju kedewasaan gitu. Iya. Ayat yang ini Om, ayat yang ke-12 Om. Ini maksudnya apa ya Om? Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah ini gimana Om? Ya, jadi ayat ini harus dibaca secara keseluruhan ya. Jadi ada katanya orang yang memang cacat itu tidak bisa menikah, bawaan dari lahir, ya harus menerima lah. Meskipun kedokteran kan sudah maju ya, diusahakan ya boleh, itu supaya normal lah. Baik wanita baik pria itu coba sebelum menikah periksa dokter dulu, apakah bisa baik-baik kalau menikah sebagai calon istri, sebagai calon suami ya, dan harus terbuka sama dokternya lah. Ya kan kalau wanita ya ke dokter wanita biasanya, kalau pria ya ke dokter pria gitu ya, harus terus terang keadaannya. Dok, saya mau menikah nih, gimana? Gitu ya. Nah ini juga dokternya juga harus yang sudah menikah juga, karena kan kalau yang belum menikah bagaimana dia bisa menangani, ya enggak gitu. Meskipun mungkin dia pernah belajar, tapi sebaiknya ya gitu ya dokternya udah pernah menikah gitu ya. Nah terus ada lagi itu katanya ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, itu ada orang yang dikebirikan itu.
itu masyarakat tertentu. Nah itu yang nggak bisa menikah lah. Atau ada yang terpaksa ya karena adat istiadat dan sebagainya itu susah untuk dijelaskan secara rinci ya. Jadi ya itu keadaan manusia kan beda-beda. Jadi tidak bisa dikatakan semua orang harus kalau udah dewasa harus menikah, nggak bisa. Lihat kondisinya bagaimana gitu, secara fisik, secara rohani, itu maksudnya. Ya, Om. Itu kalau yang membuat dirinya demikian, Om, atas kemauannya sendiri katanya, Om, di kalimat terakhirnya. Itu maksudnya gimana, Om? Ya jadi itu orang yang dulunya punya masalah apa gitu ya. Jadi dia lalu gitu ya ini. Jadi dia mengebirikan dirinya sendiri gitu. Tapi belakangan dia menyesal gitu. Jadi orang tuh makanya jangan tergesa-gesa. Ini kan soal penting tuh. Orang mau menikah, jangan karena patah hati lalu dibuntungin lah itu alatnya. Itu nggak boleh dalam keadaan marah. Jangan membuat keputusan gitu. Nanti udah menyesal bisa gitu. Ya jangan buat sesuatu yang bodoh dalam keadaan marah. Iya gitu. Kadang-kadang karena emosi Om ya gitu. Dan juga ya itulah. Wah, ini luar biasa nih Om penjelasannya. Oke Om, jadi intinya Om kembali mungkin kali ini mohon nasihat dari Om nih untuk baik yang mau menikah atau sudah menikah agar betul-betul menjalankan firman Tuhan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jadi baik calon suami maupun calon istri ya, itu harus menimbang baik-baik. Apakah betul-betul sudah siap menikah, bukan hanya jasmaninya siap, tapi juga mentalnya siap, rohaninya siap, gitu ya. Dan kira-kira membayangkan masa depannya nanti kalau sudah menikah, nanti mau bagaimana, tinggal di mana, agamanya apa, gitu, pekerjaannya apa dan sebagainya. Itu harus dipikirkan sebagai orang dewasa. Jadi mau menikah itu bukan gerasa-gerusu, jatuh cinta. Nanti minggu depan mau menikah, lalu pendetanya disogok tuh supaya memberkati. Nah itu kan nggak boleh, dan pendeta kan macam-macam gitu kan. Ada yang kan sogokannya besar. Oke lah, baiklah katanya, yuk kita urus katanya, nanti bimbingan nikahnya nanti sesudah nikah katanya dan sebagainya. Tetapi kenyataannya lu sudah menikah mah udah ada masing-masing sibuk ya. Itu pendetanya juga sibuk kan. Mana pendeta nggak sibuk? Kalau pendeta benar ya sibuk lah. Jangan gitu. Ya Om. Oke Om. Gitu ya. Terima kasih Om nasihatnya untuk kita semuanya Om. Jadi intinya pokoknya tidak boleh bercerai ya Om, apapun yang terjadi ya, kecuali maut yang memisahkan. Dan apa tuh Om? Kecuali Tuhan yang memang memisahkan ya Om. Berarti kan maut ya Om yang memisahkan. Ya betul. Jadi itu makanya mau menikah itu harus ditimbang matang-matang ya. Karena itu tadi kalau sudah menikah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sanggup enggak? Gitu. Nanti kalau ternyata itu suaminya tidak seperti yang diharapkan atau istrinya tidak seperti yang diharapkan, gimana? Maka sebelum menikah lah harus dibereskan, harus semuanya dibukakan, intinya rahasia-rahasia apapun itu harus terbuka. Tidak boleh ada rahasia-rahasiaan antara calon suami dan calon istri itu, supaya jangan menyesal lah nantinya. Oke. Iya, luar biasa sekali nih ya penjabarannya di sesi closing atau sesi penutupan seri Bina Pranikah yang dipandu atau yang diberikan oleh Om Yan kepada kita semuanya. Nah, Sobat Alpetra Ministry, rupanya di sesi Bina Pranikah ini kita selesai sampai di sini. Dan terima kasih Om atas semua yang sudah Om bagikan di sesi Bina Pranikah sepanjang berapa episode ini. Dan hari ini juga terima kasih Om.
Oke. Sahabat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Salam.